wabarakatuh. Nama saya Yusliana Nusa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan pembangunan Hotel Arendara. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu hotel. Hotel adalah bangunan yang menampung tamu untuk jangka waktu tertentu dengan kamar tidur yang nyaman, fasilitas umum seperti restoran, lounge, kolam renang, dan pusat kebugaran, serta tambahan seperti layanan kamar, concierge, dan fasilitas untuk pertemuan dan konferensi. Hotel biasanya mempekerjakan orang lokal untuk berbagai pekerjaan seperti manajemen, staf, pelayanan, petugas kebersihan, dan lainnya. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan orang setempat kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Hotel yang menarik dan berkualitas tinggi bahkan bisa menarik wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri. Dengan mendatangkan wisatawan, hotel dapat memperoleh pendapatan dari penjualan kamar, makanan, dan minuman, serta layanan lainnya yang tersedia dalam hotel. Pendapatan ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Yaitu bangunan yang wajib amdal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Nomor KBLI 55.110 dengan kategori C dan besarannya multisektor. Lokasi rencana pembangunan Hotel Arendara bertaraf bintang 5 secara administratif berada di Letnan Harun Sukamaju, Kaler, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan hotel akan dibangun pada luas wilayah 32.000 meter persegi. Lahan ini hasil memberi dari tanah pribadi milik warga-warga di sekitar situ dengan fasilitas yaitu kamar 300 kamar, 9 ruang pertemuan, 5 restoran, ruang gym, kolam renang, 5 ruangan spa, 1 bar, dan ballroom. Selanjutnya, bahan-bahan proyek. Bahan yang digunakan dalam pembangunan hotel ini yaitu pertama, beton. Digunakan untuk pondasi, lantai, dinding, kolom, dan struktur bangunan lainnya yang kuat. Kedua, baja yang digunakan untuk balok, kolom, rangkap atap, dan struktur lainnya yang membutuhkan kekuatan ekstra. Yang ketiga, batu bata digunakan untuk dinding, pembatas antar ruangan, dan elemen struktural. Yang keempat, kayu digunakan untuk rangka atap, langit-langit, dinding, interior, dan elemen desain. Yang kelima, batu alam digunakan untuk dinding, fasad, dan elemen dekoratif di luar. Keenam, keramik dan ubin, yaitu lantai, untuk lantai, dinding kamar mandi, backflash dapur, dan area umum yang digunakan. Yang ketujuh, kaca digunakan untuk memberikan pencahayaan alami dan estetika melalui jendela, pintu, dinding, dan fasad bangunan. Yang kedelapan, aluminium digunakan untuk pintu, jendela, rangkap kaca, dan komponen struktural. Yang kesembilan, baja ringan digunakan untuk partisi, rangka atap, struktur bangunan yang ringan lainnya. Yang ke-10, bahan isolasi digunakan untuk isolasi termal dan akustik seperti pipa, atap, dan panel dinding isolasi. Yang ke-11, cat dan pelapis digunakan untuk melindungi bangunan dan membuatnya terlihat lebih bagus, lebih baik ya. Selanjutnya, peralatan listrik, termasuk peralatan elektronik seperti stop kontak, switch, lampu, dan kabel. Lalu ke-13, pipa dan fitting digunakan untuk saluran listrik dan pipa air bersih dan pembuangan. Selanjutnya, genting seperti genting beton, genting tanah liat, dan genting logam digunakan untuk atap.
Selanjutnya juga bahan tata udara, sistem pendingin, pemanas, ventilasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas udara. Lalu peralatan kamar mandi seperti wastafel, bathtub, toilet, dan perlengkapan kamar mandi lainnya. Lalu, pintu dan jendela digunakan untuk memasuki ruangan dan mengalirkan udara dan mencahayakan agar cahaya masuk ke dalam ruangan. Lalu, peralatan keamanan seperti kamera CCTV, alarm kebakaran, dan kontrol akses. Selanjutnya, perabotan dan perlengkapan termasuk lemari, meja, kursi, kasur, dan perlengkapan lainnya. Lalu peralatan lift untuk meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas di bangunan dengan beberapa lantai dan diperlukan itu lift. Lalu ke rencana kegiatan. Yang pertama, prakonstruksi. Nah, di prakonstruksi yaitu ada perizinan, sosialisasi, pembebasan lahan, dan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Nah, di perizinan merupakan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin yang dimaksud adalah izin lokasi atau fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Perizinan bangunan gedung meliputi izin lokasi, advice planning, rencana tata letak bangunan, UKL, UPL, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan daerah tempat hotel ini akan dibangun. Dalam kegiatan ini menimbulkan dampak yaitu perspektif masyarakat akan berubah setelah dilakukannya perizinan. Lalu yang kedua, sosialisasi. Tujuan utama dari sosialisasi adalah dalam pembangunan hotel ini yaitu untuk memberitahu masyarakat tentang rencana proyek, mendapat dukungan mereka, dan memastikan bahwa pendapat mereka dipertimbangkan selama proses pembangunan. Beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi tujuan pembangunan, menjelaskan alasan pembangunan hotel termasuk meningkatkan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan mendiversifikasi ekonomi wilayah. Lalu, manfaat ekonomi menunjukkan efek positif yang diharapkan dari kehadiran hotel ini seperti penciptaan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan, peningkatan bisnis lokal, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Lalu, dampak sosial berbicara tentang pengaruh hotel terhadap masyarakat setempat seperti penciptaan peluang kerja, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar hotel, dan kemungkinan peningkatan fasilitas umum untuk mendukung pariwisata. Lalu, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendapat masyarakat akan diperhatikan dan ditanggapi dengan serius dan menekankan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses mengambil keputusan. Lalu pembangunan infrastruktur pendukung akan memberikan rencana untuk memperbaiki infrastruktur di sekitar hotel untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan masyarakat dan wisatawan, seperti akan memperbaiki jalan dan meningkatkan aksesibilitas. Lalu, keberlanjutan menunjukkan komitmen untuk menjaga lingkungan hotel dan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan, memberikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan untuk mengurangi efek negatif dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Nah, dalam kegiatan ini menimbulkan dampak yaitu perubahan persepsi masyarakat. Mungkin dari sosialisasi ini masyarakat akan lebih mengerti dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan hotel melibatkan pengambilan alihan lahan, pengosongan lahan oleh pemrakarsa untuk memulai pembangunan proyek hotel ini. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan prosedur negara. Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan identifikasi lahan melibatkan
akan menghubungi pemilik lahan untuk mendiskusikan keinginan untuk membeli lahan tersebut. Pada tahap ini, negosiasi harga dan persyaratan kontrak dilakukan. Nah, dalam pembebasan lahan ini ada tiga dampak, yaitu perubahan kepemilikan yang akan meningkatkan pendapatan yang mempunyai lahan, lalu bisa jadi akan meningkatkan hedonisme karena dari uang pembelian lahan itu pasti sangat besar. Lalu kualitas udara dan air yang akan mengganggu ekosistem flora dan fauna. Selanjutnya, peningkatan aktivitas ekonomi. Semua itu akan berdampak juga pada persepsi masyarakat. Selanjutnya, penerimaan tenaga kerja untuk konstruksi. Meskipun proyek pembangunan hotel dirancang semudah mungkin, mereka memiliki otonomi yang cukup untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan lancar, baik dalam hal teknis maupun non-teknis. Penerimaan karyawan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Proses penerimaan kerja dilakukan sesuai SOP yang berlaku untuk penerimaan kerja. Kegiatan pembangunan gedung hotel membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat sarjana, diploma, teknisi, SMA, dan SMP. Kegiatan harian juga diperlukan. Dalam kegiatan ini menimbulkan dampak positif, yaitu meningkatnya kesempatan kerja, apalagi untuk warga sekitar bisa ikut kerja dalam proyek ini. Lalu juga akan meningkatkan pendapatan pekerja. Konstruksi. Nah, ada mobilisasi peralatan material kerja, penggalian dan penimbunan, pembangunan konstruksi, dan pembangunan sarana prasarana. Lalu yang terakhir, pemutusan tenaga kerja. Yang pertama, mobilisasi peralatan dan material kerja, yaitu sebelum kegiatan pembangunan hotel dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan mobilisasi alat-alat berat dan bahan ke lokasi proyek yang dilakukan melalui jalan darat. Alat-alat berat yang dibawa dan akan digunakan yaitu seperti bulldozer, ekskavator, tibro roller, dump truck, dan peralatan lainnya di mana akan digunakan untuk mengangkut material seperti pasir, semen, batu-batuan, dan besi. Lalu bahan yang lainnya juga. Kegiatan ini menimbulkan gangguan lalu lintas yang akan menghambat kegiatan masyarakat. Lalu penurunan kualitas udara dari debu-debu yang dihasilkan oleh alat-alat berat. Lalu dari bahan material. Selanjutnya, meningkatkan kebisingan. Tentu saja alat-alat akan mengeluarkan suara yang lumayan mengganggu masyarakat. Lalu penggalian dan penimbunan. Sebelum pembangunan hotel, maka harus diadakan penggalian tanah untuk menetapkan fondasi awal, untuk mengecek kualitas tanah, serta penimbunan dilakukan untuk pemadatan tanah agar didapatkan konstruksi hotel yang baik. Dalam proses ini dilakukan pemasangan paku bumi atau tiang pancang berfungsi sebagai penahan gaya tegak lurus dari atas bangunan dengan menyalurkan tekanan melalui sumbu tiang ke lapisan tanah di bawahnya. Tidak hanya itu, tiang pancang juga digunakan untuk menahan gaya lateral pada bangunan seperti gempa bumi dengan angin kencang. Nah, dalam kegiatan ini menimbulkan dampak, yaitu dampak kebisingan dan getaran. Pasti penggalian itu dilakukan dengan alat-alat yang
berat dan mengeluarkan bunyi-bunyi yang mengganggu. Lalu getaran, tentu saja pas penggalian atau pengeboran itu akan menimbulkan getaran. Nah, dari semua itu yaitu akan mengganggu kenyamanan masyarakat, lalu akan mengubah persepsi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan konstruksi. Pada tahap ini, struktur dasar di hotel dibangun. Ini termasuk membuat tanah, pengeboran pondasi, memasang tiang paku bumi, dan membangun kolom, balok, dan dinding. Pada tahap ini, rencana dan spesifikasi konstruksi dilaksanakan oleh tim konstruksi dan subkontraktor. Setelah struktur dasar selesai, langkah selanjutnya yaitu pembangunan bangunan. Ini termasuk memasang dinding interior dan eksterior, atap, jendela, pintu. Nah, pada tahap ini instalasi sistem utilisasi seperti listrik, air, pendingin udara juga dilakukan. Lalu pengecatan, pemasangan lantai, pemasangan peralatan dan perlengkapan, dekorasi interior, semua pekerjaan dalam tahap ini harus selesai. Dalam kegiatan ini menimbulkan dampak yaitu getaran, perubahan fungsi guna lahan, akan menyebabkan gangguan sistem drainase. Lalu tentu saja saat pembangunan ini akan meningkatkan infrastruktur dan menimbulkan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan hotel juga mencakup pembangunan fasilitas dan infrastruktur tambahan sesuai dengan konsep hotel. Ini dapat mencakup pembangunan kolam renang, gym, restoran, spa, ruang konferensi, tempat parkir, dan fasilitas lainnya. Nah, dalam kegiatan ini akan memberi dampak positif yaitu peningkatan infrastruktur agar wisatawan atau pengunjung hotel yang datang ke hotel dan lebih nyaman, juga masyarakat sekitar yang dapat menggunakan infrastruktur di dekat hotel juga merasa nyaman. Lalu pemutusan tenaga kerja. Setelah pembangunan konstruksi hotel selesai dan proyek diserahkan kepada pemilik atau pengelola hotel, tenaga kerja yang terlibat dalam konstruksi tentu saja akan diberhentikan dan tidak lagi terlibat dalam operasional hotel. Ini akan menimbulkan dampak yaitu penurunan pendapatan pekerja. Lalu operasional. Nah, ada penerimaan tenaga kerja, operasional hotel, dan pemeliharaan dan perawatan hotel. Nah, dalam yang pertama penerimaan tenaga kerja. Nah, pada tahap operasional membuka lagi penerimaan tenaga kerja khusus untuk operasional, yaitu dengan merekrut karyawan yang sesuai untuk berbagai posisi di hotel ini dapat memenuhi kebutuhan operasional dan menjalankan berbagai departemen dan fungsinya. Ini termasuk menangani tamu, layanan restoran, kebersihan kamar, manajemen keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Dalam kegiatan ini menimbulkan dampak positif yaitu membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, operasional hotel. Untuk menjalankan hotel secara efisien, ada banyak kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pemesanan tempat menginap, yaitu mengawasi sistem reservasi dan menerima dan memverifikasi pemesanan tamu,
memastikan ketersediaan kamar dan mengelola berbagai kategori kamar, dan mengkonfirmasi pemesanan melalui platform online, email, dan telepon. Lalu check-in, yaitu menyambut dan membantu tamu saat tiba di hotel. Selanjutnya layanan kamar, menyediakan makanan dan minuman ke kamar tamu sesuai pesanan. Selanjutnya kebersihan dalam ruangan, yaitu membersihkan kamar tamu secara menyeluruh, termasuk membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, mengganti handuk, dan menyediakan kelengkapan mandi. Terus layanan pesaing, layanan makanan dan restoran, pengelolaan keuangan, yaitu seperti kontrol transaksi keuangan seperti pembayaran tamu, penagihan, dan pembelian inventaris, penggajian karyawan. Selanjutnya pemasaran dan iklan. Nah, dalam kegiatan ini menimbulkan dampak, yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan sektor pariwisata, namun tapi menghasilkan limbah yang akan menyebabkan penurunan kualitas air dan tanah. Namun ada cara yang dapat menanggulanginya, yaitu dengan membuat IPAL. Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan hotel. Kebersihan dan pemeliharaan lingkungan fasilitas, memastikan kebersihan dan pemeliharaan yang baik di seluruh area hotel, termasuk kamar tamu, ruang publik, fasilitas olahraga, kolam renang, restoran, dan lainnya. Dalam kegiatan ini tentu saja menimbulkan dampak, yaitu limbah lalu akan menurunkan kualitas air dan tanah. Namun sudah ada penanggulangannya, yaitu dengan cara mengelola limbah tersebut dengan IPAL. Selanjutnya, limbah yang dihasilkan selama operasi, yaitu limbah cair. Limbah cair yaitu limbah yang berasal dari aktivitas seperti pembersihan, laundry, dapur, kamar mandi, kolam renang, dan AC. Ini biasanya mengandung deterjen, bahan kimia, pembersih, sisa makanan, minyak, zat organik lainnya. Lalu limbah cair hotel biasanya mengandung bahan organik terlarut, nitrogen amoniak, fosfat, dan zat terlarut lainnya. Selanjutnya, limbah padat. Limbah padat dapat berasal dari sisa makanan dan minuman, kertas, kardus, plastik, kemasan, dan barang yang tidak lagi digunakan. Biasanya limbah padat ini diangkut ke tempat pembuangan akhir seperti daur ulang. Lalu limbah bahaya. Hotel juga dapat menghasilkan limbah berbahaya seperti baterai, lampu neon, elektronik, cat, obat-obatan, dan bahan kimia berbahaya. Limbah ini harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya, limbah udara. Hotel dapat menghasilkan limbah udara dari sistem pendingin, pemanas, dapur, dan peralatan lainnya. Limbah udara ini dapat mengandung gas buangan, debu, uap kimia, dan bau yang dapat mencemari udara sekitar. Selanjutnya, limbah suara. Fasilitas hiburan seperti hotel seperti bar atau tempat pertemuan besar dapat mengeluarkan suara yang mengganggu. Untuk mengurangi dampak, hotel harus mematuhi peraturan kebisingan dan melakukan perbaikan. Penting bagi hotel untuk mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik melalui pengolahan internal seperti IPAL dan sistem pengolahan limbah padat, maupun melalui kerjasama dengan penyedia layanan pengelola limbah terpercaya. Lalu pengolahan limbah. Nah,
Sisa hasil kerja proyek pembangunan seperti limbah cair akan dibuat IPAL. IPAL ini tidak hanya akan digunakan untuk proses pembangunan, namun juga akan digunakan jangka panjang untuk hasil pembangunan, sehingga limbah cair yang akan dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan dampak terhadap kelestarian sungai dan lingkungan di sekitar lingkungan masyarakat. Hotel dengan kapasitas besar cenderung menghasilkan banyak air limbah. Akibatnya, IPAL sangat penting untuk mengelola air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Standar pengelolaan lingkungan yang lebih ketat biasanya diterapkan pada hotel bintang 5 yang menargetkan pasar mewah. IPAL diperlukan memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas yang lebih tinggi. Lalu, proses pembuangan limbah hotel harus dilakukan dengan tanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu pemisahan limbah. Hotel harus memiliki tempat sampah yang tepat di seluruh hotel untuk memisahkan limbah sesuai kategori, yaitu limbah organik, non-organik, berbahaya, dan daur ulang. Selanjutnya, penanganan limbah organik. Limbah organik seperti sisa makanan dapat diproses untuk menghasilkan pupuk organik dan energi melalui compositing dan digester anaerobik. Hotel dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan ini. Lalu, pengelolaan limbah non-organik. Bahan-bahan seperti kertas, plastik, kardus, kaca, dan sebagainya harus dipisahkan dan dikumpulkan untuk didaur ulang. Hotel dapat menyediakan tempat sampah yang berbeda dan bekerja sama dengan perusahaan daur ulang untuk mengelola limbah non-organik. Selanjutnya, penanganan limbah berbahaya. Hotel juga harus bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan limbah berbahaya yang terpercaya untuk memastikan pembuangannya tuh aman dan sesuai peraturan. Limbah berbahaya seperti baterai, lampu neon, bahan kimia, atau obat-obatan. Lalu, pengurangan limbah. Hotel harus mengambil tindakan untuk mengurangi limbah dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, sistem pengisian ulang, atau mengurangi kemasan sekali pakai. Selanjutnya, pengelolaan air limbah. Hotel harus memiliki sistem pengelolaan air limbah yang efektif, yang mencakup penggunaan teknologi pengelolaan air limbah seperti pengelolaan limbah biologi, filtrasi untuk menghilangkan zat berbahaya dan menghasilkan air yang aman untuk dibuang atau didaur ulang. Selanjutnya, kepatuhan peraturan. Hotel nanti harus mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku di wilayah tempat ia beroperasi. Ini termasuk aturan pembuangan limbah yang ditetapkan oleh badan lingkungan atau pemerintah setempat. Selanjutnya, kesadaran lingkungan. Melibatkan tamu dan staf hotel dalam program pendidikan kesadaran lingkungan. Pihak hotel harus mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memberikan informasi dan pendidikan tentang pentingnya pembuangan limbah yang benar. Sekian penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan Hotel Arenda dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.